Apa ya? Begini jadi. Sekali-kali begini. Enggak mau main sekarang. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah kaum taqwa subhanallah, mari kita lanjutkan lagi. Kemarin kita sudah mengawali satu surat baru, yaitu surat As-Sajdah. Salah satu surat yang di dalamnya ada sujud tilawah, dianjurkan untuk sujud tilawah. Kita sudah sampaikan bagaimana kemarin bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan dan dia turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Sementara orang-orang di Mekah, kafir Quraisy pada saat itu menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu cuma mengada-adakan saja atau mengadakan kebohongan bahwa dia diperintahkan Allah untuk diutus kepada manusia. Kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran ini atau utusan Rasulullah ke bumi ini, utusan dari Allah untuk ke bumi, ya, ke manusia, itu adalah hak, adalah benar, ya, dari Tuhan mereka, Tuhan Nabi Muhammad SAW, supaya mendapatkan peringatan-peringatan bagi kaum yang belum ada pemberi peringatan pada saat itu, supaya mereka mendapat hidayah. Kita lanjutkan di ayat yang keempat, surat As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari atau 6 masa, lalu dia bersemayam atau beristiwa di arsy. Di arsy. Tidaklah bagi kamu selain dia ada penolong dan pemberi syafaat. Mengapa mereka tidak mengingat atau mereka tidak mendapatkan peringatan? Nah, ini adalah sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat Allah. Yang pertama, ayat pertama dan kedua itu mengingatkan bahwa Nabi SAW memang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang mempunyai kedekatan yang tinggi. Bukan sembarangan manusia diutus sebagai nabi. Nah, yang kedua ini dijelaskan siapa yang mengutus nabi itu, yaitu Allah. Siapa Allah? Ini disebutkan
supaya mengenal perbedaan terhadap Tuhan-Tuhan yang mereka klaim, yang mereka nyatakan bahwa dia punya Tuhan. Tuhan-Tuhan sembahan yang semuanya makhluk. Nah, kalau Allah beda ya. Ini ada ciri-ciri, sifat-sifatnya. Siapa Allah? Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi yang ada di depan mata kita ya. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antaranya, baik di bumi ataupun di langit. Bumi yang kita lihat itu sebagian kecil saja, karena ada bumi yang nggak bisa kita lihat bagian. Contohnya apa? Kita mengenal laut dalam itu baru tahun berapa? 1900-an. Laut dalam itu baru dikenal seperti itu. Kenapa? Karena punya kapal selam yang turun sampai bawah. Sebelumnya nggak tahu, kita nggak pernah kenal bumi itu kayak gimana. Ternyata di dalam laut dalam itu banyak ikan-ikan yang bentuknya aneh-aneh. Kemudian bercahaya ternyata, ubur-ubur aja bercahaya. Jadi ketika disampaikan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya ya, bisa saja makhluk-makhluk di dalam. Kita mengenal makhluk dalam tanah paling sekitar 1 meter 2 meter dari kuburan kalau jauh tuh. Sejauhnya sumur paling. Sebelum ada sumur bor nggak ngerti kita apa yang terjadi 15 meter di bawah tanah itu. Sebelum ada sumur bor, sekarang udah canggih, ada sumur yang mungkin bisa 1 kilometer ke bawah nyari minyak ya. Baru kita tahu itu ternyata ada minyak dan sangat bermanfaat sampai sekarang ya. Minyak itu kan dipakai banyak energi sampai bensin segala. Itu kan mungkin 1800-an tahun itu. Jadi betapa banyak bagian bumi yang kita nggak tahu, apalagi bagian langit ya. Bumi kita itu seperti debu kalau dibanding dengan benda-benda langit di sekelilingnya. Dan manusia jauh kecil. Indonesia itu 1/8 dari keliling bumi panjangnya. 1/8, nggak ada 1/4 aja nggak Pak. Jadi cuma 1/8. Artinya kalau kita keliling atau berjalan dari Merauke sampai Sabang itu baru 1/8 bumi, dan banyak lagi yang belum kita tahu. Jadi begitulah Allah menggambarkan bagaimana dia menciptakan satu hal yang sering kita lalui, yaitu bumi. Apalagi langit, ada awan, ada udara ya, ada apa, ada bintang, nggak bisa kita hitung bintang ya. Wa ma bainahuma. Dan di antara bumi dan langit pun ada makhluk-makhluk yang bisa terbangnya, ada papatong, ada burung, ada kelelawar, ada anai-anai, ada laron, silaru dan sebagainya ya. Jadi sangat kompleks Allah menciptakan ini, menciptakan banyak hal, termasuk juga menyediakan sarananya ya. Sarananya disediakan. Contohnya apa? Butuh air, dikasih air ya. Butuh udara, dikasih udara. Sekarang lagi mahal oksigen ya, sampai ngantri orang tuh. Saya ada kawan, dia bukan tukang gas kan, tapi di rumahnya tuh ngantri oksigen. Kenapa? Dia kayaknya punya tabung gas berapa biji gitu ya, tabung oksigen. Lalu diiklankan atau apa, ayo yang mau ini kita cari gas, kita cari oksigen bareng-bareng. Kan lagi susah sekarang, harganya bisa tinggi. Jadi yang sekarang kita bernafas ini, itu bersyukur banget karena ada orang yang harus dipakai nebul atau dipakai oksigen sekarang itu ya. Sekarang tuh berseliweran tuh di media sosial, butuh tabung oksigen. Yang kedua butuh ini plasma darah yang udah sembuh dari COVID. Jadi betapa kita diberi apa? Diberi sarana yang luar biasa dari Allah.
Fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy, dalam 6 masa lalu bersemayam di atas arsy. Fi sittati ayyam, dalam 6 waktu, 6 hari. Kita nggak tahu tuh harinya berapa puluh atau berapa ribu tahun. Karena hari kalau ukuran bumi itu cuma 24 jam satu hari itu. Ya. Hari dalam ukuran Jupiter berbeda gitu. Hari dalam ukuran Mars beda gitu. Dan kita sadarnya belakang-belakangan ini aja itu, bahwa ternyata hari di bumi berbeda dengan hari di planet lain karena rotasinya berbeda ya. Jadi pertanyaannya, berapa yang disebut sittati ayyam, 6 hari itu? Bisa saja 6 masa, bisa saja 6 jenis penciptaan, atau 6 waktu penciptaan, kita nggak tahu. Cukuplah kita mendapatkan berita dari Allah seperti ini. Nah, ini ayat ini banyak ini ya, ada beberapa orang yang mempertanyakan ya. Katanya 6 hari, habis 6 hari dia istirahat dong. Kan gitu kan Pak, ada beberapa pertanyaan begitu. Habis 6 hari Allah istirahat dong. Urusan Allah mau istirahat, mau urusan dia, jangan dipikirin. Berarti tindakan Allah selesai, habis itu udah dia duduk-duduk gitu kan. Nah ini nggak usah dipertanyakan ya kayak begitu. Pokoknya urusan Allah, kita tahunya 6 hari aja. Ya, memang sih ada juga yang menyatakan 6 hari, hari pertama bikin ini, hari kedua bikin ini. Harinya aja kita nggak tahu harinya itu gimana, namanya harinya Allah. Ya. Nanti disebutkan di bawahnya. Kira-kira perbandingan hari-hari yang disebut di sini bagaimana? Tsumma stawa 'alal arsy, lalu dia bersemayam di atas arsy. Kalau di bahasa Arab mungkin Kak Saiful bisa menjelaskan kata-kata tsumma itu bisa jadi 2 hal, bisa jadi waktu setelah itu, bisa jadi dia penguasaan. Contohnya, kalau udah mencipta dia pasti berkuasa. Kalau dia sudah mencipta pasti dia menguasai penciptaannya itu gitu. Jadi ada ulama juga menyatakan lebih tepat itu bukan waktu cuma, tapi penguasaan terhadap penciptaan. Kayak tadi kan sudah disampaikan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Bisa saja memang Allah menguasai gitu, menguasai ini. Beberapa aliran itu ada juga aliran keagamaan, ada juga yang memperdebatkan masalah istiwa. Ini mungkin nanti bisa dikaji di ilmu kalam ya. Tapi yang sekarang kita mampu itu apa? Ya sudah, pokoknya Allah setelah itu bersemayam di atas arsy. Arsy dan sebagainya itu kan gaib, kita nggak tahu Pak. Gaib, udah kita terima aja yang gaib gitu. Iya. Manusia mengetahui kegaiban itu kan sangat tipis, sangat sedikit ya. Ada lapisan-lapisan kegaiban yang kita nggak tahu Pak. Kemarin kita sudah sampaikan di surat Luqman ya. Besok aja kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Di bawah kita ini 1 kilometer di bawah kita ada apa? Kita tahu Pak? Nggak tahu itu. Ya. Kalau gali sumur itu saya masih ingat. Kalau gali sumur, gimana caranya mencari air? Ayo pakai apa? Ayo kemarin gali sumur pakai apa? Taunya titik itu sumur. Yang penting dalam aja. Oh, nggak ditentukan dulu sebelumnya? Oh gitu. Dulu Bang Omar masih ingat gak? Sinyal pakai HP. Sekarang belum tentu dapat juga pakai HP. Ada sinyal. Kalau yang canggih itu Pak, dia pakai kayak semacam orang nyetrum waktu di kali, nyetrum ikan. Jadi ada dua kabel, terus ada pengukurnya, kayak orang mengukur kabel kan ada tuh. Tapi dia sensitif. Nah, dicarinya tuh begitu aja. Itu yang dicari di NTT begitu Pak, mencari sumber air. Akurat ya. Akurat tuh. Begitu. Gitu kan. Nah itu berarti situ di bawah itu.
Saya pernah dikasih tahu sama orang tuh, kalau kata saya di kampung saya lebih canggih Pak. Gimana caranya? Jadi ibu ada yang lebih canggih. Sebarin itu apa namanya? Daun pisang. Iya kan? Daun pisang disebarin nih. Terus besok asal jangan hujan, asal besoknya dibuka bawahnya. Kira-kira bawahnya ada airnya nggak? Ada air itu. Betul, yang paling banyak embunnya airnya itulah ada sumber air. Itu orang kampung Pak itu begitu. Kalau orang Cina disebutin nih orang Cina nih, ya, itu disebarin ini. Jadi garam ditaruh di titik-titik nih, sekitar 1 meter di itu garam, tutup sama mangkok. Kemudian besoknya dilihat yang mencair banyak itu ada airnya. Sekarang pertanyaannya dari mana tuh air? Dari bawah air. Dari bawah kan? Nah, terus gimana caranya sampai naik ke atas? Nah, banyak keajaiban gitu kan. Nah, kenapa air itu sampai ke atas itu? Dari mana Pak? Bumi kan punya panas. Itu jadi lahar. Nah, ada inti bumi yang panas. Nah, karena panas ini, panasnya naik, dia akan memanaskan cadangan air yang ada di dalam tanah. Yang paling banyak cadangan airnya dia paling banyak menguap. Nah, gitu. Dulu saya pakai Pak di sini saya pakai. Iya, kalau tanahnya luas Pak, kalau tanahnya sedikit. Betul, itu nggak bisa dipakai kalau tanahnya cuma 2 meter. Udah nggak mau jalan. Kalau tanah orang bikin mau jangan. Iya, susah. Makanya itu dipakai buat apa, masyarakat yang butuh air kemana jadi ya kita nggak tahu di bawah kita tuh apa gitu. Bisa saja kayak orang mana tuh yang dapat di bawahnya ternyata ada minyak, kaya dia, ya kan, langsung diganti. Dulu di Jambi itu pernah dibilang tuh satu paket minyak pengeboran itu 2 miliar dapat. Orang-orang berharap-harap tuh dapat, ternyata yang dapat cuma berapa orang doang, karena nggak banyak. Itu diganti 2 miliar. Makanya wajar kalau yang di mana, Kediri apa di mana tuh yang satu kampung diganti tempatnya. Dibeli untung. Mungkin harganya cuma 100 juta, diganti 2 miliar. Karena dia tahu ke depan. Jamaah Muktaqwa astagfirullah. Oh, ada Kang Ari. Sehat alhamdulillah Kang Ari. Ada Kang Aris juga. Oh, ada di Bekasi, dari mana ya? Tetap semangat teman-teman untuk bertahan. Dapat ujian ya, kita dapat ujian COVID. Kemana-mana juga sedang sulit ya. Yang lockdown udah banyak. Yang sabar ya, pasti alokasi rezeki lah, alokasi perut pasti dikasih. Jadi kembali lagi, Allah itu beristiwa alal ars. Kita nggak tahu di mana di ars itu gimana, masih gaib kan kita. Nggak usah diutak-atik deh, pokoknya Allah mau mengawasi kita gitu ya. Gitu kan, seperti ihsannya kemarin sudah dibahas di muka saya. Bagaimana Allah mengawasi, melihat. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada bagimu penolong dan pemberi syafaat. Itu ciri-ciri Tuhan, ciri-ciri Allah. Penolongnya hanya Allah, pemberi syafaat pun Allah saja. Dan ini ketegasan dari Allah bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan hamba manusia kecuali dia bersandar pada Allah. Ada gak yang bersandar pada berhala? Ada gak yang bersandar pada kekuasaan? Ada juga Pak. Kekuasaan walaupun zalim dia pengen deket. Kenapa Belanda, Jepang yang lama jajah kita itu kan banyak londo ireng. Kalau bahasa Jawanya londo ireng. Yang Belandanya cuma 3-4 orang Pak, yang irengnya banyak. Karena dia mengharapkan dengan kekuasaan dia bisa mendapatkan dunia, kan itu masalahnya. Londo ireng. Tapi kemarin Pak saya ke Museum Peta di Air Mancur. Tahu Air Mancur kan? Air Mancur Bogor dekat itu ada Museum Peta Pak. Museum Peta itu
di situ tentang perjuangan, ada Sudirman macam-macam tuh di situ. Dididik oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, akhirnya malah menjadi senjata makan tuan tuh museum peta. Itu Sudirman kan di Jalan Sudirman. Jadi kalau dari Istana Bogor yang ke arah Warung Jawa, itu ada museum peta. Nah ternyata di sana juga orang-orang itu dilatih perang itu, bayar 10.000, 15.000 masuk. Sekali-kali boleh Pak ajak anak-anak ke sana, jadi ngelihat ada tank, ada apa. Deket lah, kalau ke Jakarta lumayan jauh. Arah Gor Pajajaran, sebelum air mancur ya, persis sebelum air mancur. Masuk saya waktu itu sama anak, gara-gara dokternya nggak ada waktu mau gigi itu, bukan dokternya nggak ada. Sekarang dokter gigi itu harus antigen Pak. Ke dokter gigi sekarang itu harus pakai swab antigen. Aduh luar biasa beratnya. Jadi masuk dokter gigi udah 105.000 untuk swab antigen doang. Ya, itu lanjut lagi. Jadi tidak ada yang menolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala tatadzakkarun, mengapa mereka tidak ingat? Artinya tidak mendapatkan manfaat dari, tidak merasa diingatkan. Ya. Makanya zaman Abu Jahal dan Abu lainnya itu lucu gitu. Tuhan aja bisa dimasukin, kan ada yang ngerjain tuh. Waktu itu di Madinah waktu itu ya. Ada orang masuk Islam, caranya apa? Anak-anaknya ngerjain bapaknya. Dan kan menyembah itu ya patung. Pertama itu ditaruh di bawah. Habis ditaruh di bawah, kesal dia. Nis, kenapa Tuhan kita ditaruh di bawah? Kenapa ada di bawah? Anak-anaknya diem aja. Nah, besoknya ditaruh di luar. Itu Tuhannya dia taruh. Marah-marah bapaknya. Kenapa ini, siapa yang naruh keluar? Tuhan kita. Kan itu akalnya udah hilang memang Pak. Kenapa sampai keluar? Pasti ada yang naruh nih, pasti ada yang menjolimi Tuhan kita. Kira-kira begitu. Cair. Mengapa menjolimi? Terus selanjutnya di hari ketiga Tuhannya ditaruh di WC Pak. Ditumplokin di WC. Bahkan di hadisnya itu bukan WC, tempat pembuangan nya Pak. Apa sih, cubluk lah gitu. Septic tank. Nah, itu septic tank. Dicari-cari kemana, enak ketemu di septic tank, belepotan gitu ya. Nah, ketika itu baru datang Pak teman anak-anaknya. Dia kan kesel gini, apa? Itu nggak bisa ngapa-ngapain tuh kan. Tuhan kita juga yang Bapak anggap Tuhan itu gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa menolong kita. Dia sendiri gak bisa menolong dirinya sendiri gitu. Gak bisa menolong diri sendiri, gimana nih? Akhirnya masuk Islam tuh Pak. Gitu. Salah satu sahabat Nabi yang masuk Islam gara-gara dikerjain anaknya. Tapi bagus kan, cerdas kan anaknya kan. Gak perlu banyak ribut, banyak ini, dia begitu digerakin. Ayat kelima. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Mengatur urusan, kata Allah. Dialah Allah yang mengatur urusan dari langit sampai bumi. Dari langit sampai bumi, lalu naik kepadanya urusan-urusan itu dalam satu hari yang kadarnya miqdar alfasanatin 1000 tahun ya, mimma ta'udun, sesuai dengan apa yang kamu perhitungkan. Jadi dilanjutkan lagi nih ciri-ciri Allah nih Pak, ciri-ciri Tuhan, ciri-ciri Allah disebutkan. Yudabbirul amr, bahwa Allah mengatur segala urusan diatur sama Allah ya. Minas sama ilal ard, dari langit sampai bumi. Ini bahasa yang dimengerti manusia saja. Padahal kekuasaan Allah mungkin jauh lebih hebat dari langit yang kita lihat.
jauh lebih hebat dari bumi kecil yang kita lihat. Tapi supaya kalau saya mendapatkan pengetahuan itu, bisa kebayang bahwa Allah tuh yang ngurus sesuatu dari langit hingga bumi, begitu lebar gitu. Ya. Begitu lebar. Contoh gini, di daerah Lulut itu di belakang Citerem, pabrik semen Pak. Itu ada gua-gua tuh kalau ke sana, ada gua-gua. Dan oleh peneliti LIPI itu ditemukan jenis udang gitu, yang cuma ada di air-air yang di gua-gua. Dan dia gelap. Kalau gelap berarti buta. Itu dikasih rezekinya. Jadi yang buta pun dikasih rezekinya sama Allah. Dan itu mungkin seumur hidup dia tidak pernah melihat matahari, Pak. Udang itu salah satu jenis udang di daerah Kars namanya. Kars itu batuan kapur. Tapi di sana masih ada air Pak, beda sama yang di sini kan. Di sini kan kalau yang di Gunung Kapur ini hampir nggak ada airnya kan. Kalau di sana masih ada air. Kayak yang di daerah Jogja juga masih ada tuh sungai di bawah tanah, sungai di bawah tanah. Untuk hal-hal seperti itu masih ada hewan di situ dan diberikan rezeki soal gitu. Bahkan ada yang saya pernah lihat itu gunung api di bawah laut yang menggelegak itu pun masih ada hewan di sekelilingnya Pak. Ya, di sekelilingnya itu masih diberikan rezeki. Jadi nggak kebayang oleh kita bagaimana Allah mengatur dari langit hingga bumi. Kan kalau sekarang kita mikirnya yang kita lihat sehari-hari, kita lupa bahwa selama ini ada bulan yang mengikuti kita ya. Kemarin ada sholat gerhana ya, saya masih ingat dulu waktu di Sumatera itu ada yang nanya, Pak, itu bulan kenapa ya? Kenapa? Saya bilang saya masih belum sadar, bulannya gede banget Pak, kan jadi gede tuh kelihatannya. Jadi gede, saya lihat itu apa ada hubungannya dengan bencana ya Pak Arwana? Itu sampai ngomong ke saya. Oh bukan, tuh hubungannya dengan penumbra dan umbra, saya bilang. Masalah, jadi seolah-olah terlihat besar karena cahayanya sedang. Oh iya nggak apa-apa deh Pak Arwana, tenang mereka. Karena apa? Karena ada yang kepikir itu hubungan dengan bencana. Coba kalau kita perhatikan betapa bulan ini selalu mengikuti kita terus, nggak pernah absen. Mohon maaf ya, saya nggak perlu datang dulu nggak. Begitupun bumi. Makanya kata Nabi Ibrahim itu ke Raja Namrus itu, bahwa matahari itu diterbitkan oleh Tuhan itu dari timur. Maka coba kalau kamu Tuhan terbitin dari barat. Abuitalah di kapal lalu diem dan lalu sama. Jadi matahari pun kita 24 jam di mana-mana tetap 24 jam Pak. Walaupun di Indonesia 12 jam siang dan malam. Tapi di beberapa daerah, terutama daerah utara sana, itu siangnya bisa lebih lama atau malamnya bisa lebih lama. Bahkan ada yang cuma siangnya 4 jam. Berarti 20 jam lainnya malam, nggak kelihatan matahari sana. Ada negaranya. Ada negaranya. Itu kalau ibadahnya ini macam-macam. Ada yang mengatakan sesuai dengan ukuran 12 jam sana, 12 jam sana gitu. Ada yang mengatakan ukuran Mekah. Jadi ada dua. Kayak orang sholat di mana di astronot di atas. Jadi waktu itu ada astronot muslim dari Malaysia. Indonesia belum pernah ada sampai sekarang. Belum pernah ada tuh. Apa kita kurang ya? yang punya satelit Indonesia. Indonesia ada satelit tapi nggak pernah kita naik ke atas astronot itu. Belum pernah bisa. Nggak ngerti saya. Jadi ada namanya Dr. Muzaffar. Dr. Muzaffar itu ketika itu salah satu negara muslim ya. Karena negara muslim lain ada juga yang ada 9 sampai sekarang ada 9 atau 10 orang muslim yang sudah naik ke atas. Salah satunya dari Rusia, karena dari Rusia ada muslimnya naik ke atas. Nah, ketika ketemu di stasiun internasional, kalau bahasa kita
Di atas itu Pak, di atas kita sekarang, selain orang ada yang naik untuk nerbitin pengirim satelit macam-macam meneliti, ada stasiun internasional. Karena di sana orang pada datang berkoordinasi. Kalau bahasa kita PBB-nya lah kira-kira gitu. Nah di sana itu dia ketemu dengan seorang muslim yang naik juga ke atas. Tapi kata dia ini, kata Muzaffar dia bilang, kalau saya cenderung untuk jadi satu titik aja, titik Mekah, soalnya subuh dan ini beda-beda. Kalau saya belum subuh di negeri saya di Suriah, di Rusia. Kalau saya di Malaysia sudah subuh katanya. Akhirnya sholat subuh ada berapa jam bedanya. Kata Dr. Muzaffar, saya cenderung fatwa ulama itu ngepasin di Mekah aja. Mekah subuh di Mekah gitu. Jadi bisa gabung. Tetap sholat Pak. Tetap sholat mereka. Masya Allah. Enggak ngikutin arah matahari. Enggak, jadi kok ya kondisi begitu kumaha tuh. Ya kan, tapi kelihatan kiblatnya kelihatan. Kita baru tahu misalnya siangnya 4 jam, kalau ke Juhur asar kan gitu Bang ya. Ya pakai kompas aja paling mereka. Jadi memang ya kayak model kayak dalam perjalanan aja kan. Dalam perjalanan. Kalau di mana di Bakauheni ketika bersandar dikasih tulisan itu ya. Kakak pernah ya? Kakak pernah tuh ke Bakauheni. Bakauheni itu kan antara Pulau Sumatera dengan Jawa. Kalau dia bersandar di Jawa, kiblatnya ke sana. Kalau dia bersandar di Bakauheni, kiblatnya ke sana. Jadi ada ini. Tapi kalau ketika lagi di perjalanan, ya udah perkiraan aja kiblatnya ke barat. Oh, ini lagi ya. Ilal ardi thumma ruju ilaihi fi yaumin, ya, lalu urusan-urusan itu datang ke atas, ya, naik ke atas fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, satu hari seperti 1000 tahun. Kalau di ayat lain di surat Al-Ma'arij ya kayak ada juga khamsina alfasana, 50.000 tahun. Jadi nggak bisa diukur sama kita itu berapa hari menurut hitungan Allah. Karena kalau diukur dengan hitungan manusia, manusia kan mengenal cuma bumi, Pak. Kalaupun dia datang di bulan atau di Mars di mana itu, dia juga nggak berbeda kan. Jadi katanya kalau di bulan itu, Pak, kenapa orang kayak terbang itu kan? Karena dia cuma 1/6 sisa beratnya. Karena daya gravitasi nggak sekuat bumi. Jadi walaupun berat itu kan pakai tabung kayak apa kan? Astronot jadi ding gitu. Ada beratnya ada. Tapi berbeda. Jadi tinggal 1/6 Pak. Kalau kita 60 kilo atau 70 kilo ya, 1/6 itu 7 kali 6 saja. Kurang lebih 7 kali 6 42 ya, 42 kilo dari 70 kilo, jadi lebih ringan. Jadi berbeda teman-teman sekalian, di berbagai belahan ciptaan Allah tuh beda-beda gitu. Cara gampangnya ketika kita bergerak di air berbeda ketika dengan bergerak di darat ini kan berbeda. Walaupun di air itu kita masih dengar suara loh Pak. Kalau kita nyelam nih di sungai, masih dengar gak suara anak-anak pada teriak di atas? Masih. Ya, makanya kalau lagi mancing jangan berisik gitu ya. Karena dia dengar suaranya. Pengalaman apa penelitian. Tapi saya jarang mancing Pak, soalnya gak pinter. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.